Para hadirin, jika saya sebut sobat-sobat ana, semua jawab, yo, bisa? Kita cuba. Sobat-sobat ana, yo. Kurang kompak. Semula, sobat-sobat ana, yo. Mantap kali. Mari kita bareng-bareng. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Mantap, enak banget. Allahu Akbar. Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para penonton, para juri dan para komentar yang saya kasihi. Apa khabar semuanya? Sehat? Dah sahur ke belum? Belum. Saya pun belum. Para hadirin yang saya muliakan, sebelum kita berbicara lebih panjang, marilah kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Dan janganlah kamu mengikuti atau mengatakan satu-satu perkara yang mana kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sobat-sobat ana. Allah Subhanahu wa taala melarang kita bercakap atau menjawab persoalan sesuka hati kita. Apatah lagi melibatkan hukum hakam. Bagaimana bisa kita menjawab setiap persoalan hanya berpandukan rasa-rasa dan tidak menggunakan fikiran dan ilmu pengetahuan kita? Bayangkan, sekiranya jawapan yang kita berikan itu tidak benar disebabkan kita memandai-mandai mengeluarkan fatwa, bisa jadi tak mereka akan tersesat? Bisa. Maka jangan sebab itu, jangan sampai kita tergolong dalam golongan yang Nabi SAW sebut, fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Na'udzu. Kita, apatah lagi ustaz dan ustazah, jangan sesuka hati menjawab setiap persoalan yang diajukan kepada kita. Andai ada persoalan yang kita tidak tahu jawapannya, maka jawablah, saya tidak tahu. Itu yang diajarkan oleh alim ulama kita. Jangan sok tahu. Sobat-sobat ana. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, di dalamnya ada menyatakan, antara adab seorang guru terhadap muridnya adalah tidak malu untuk mengatakan, saya tidak tahu. Loh, nanti kelihatannya saya ini jahil. Emang ente itu dari dulu sudah jahil, Mambang? Ente so alim ya. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Tuan-tuan, sobat-sobat ana, kenal Imam Malik? Kenal. Saya ada satu kisah tentang Imam Malik. Kisah ini baik untuk saya sebagai pendakwah dan baik juga untuk tuan-tuan. Apatah lagi untuk para komentar. Kisahnya begini. Suatu hari, anak-anak murid Imam Malik mengajukan soalan kepada Imam Malik sebanyak 48 persoalan. Dan Imam Malik menjawab 32 daripadanya, la adri, saya tidak tahu. Tuan-tuan, ini Imam Malik, bukan Pak Maliki. Imam Malik alim, tetapi jawabnya, saya tidak tahu. Alim, tapi berani untuk mengatakan dirinya tidak tahu. Inilah akhlak mulia yang perlu kita teladani bersama. Walau setinggi apapun pendidikan kita, walau sehormat apapun masyarakat kepada kita, jangan sombong untuk mengaku diri kita tidak tahu. Bahkan dalam Sunan Ad-Darimi ada seorang tokoh tabi'in, iaitu Imam Asy-Sya'bi. Beliau ada berkata, la adri nisful ilmi. Jawapan saya tidak tahu itu separuh daripada ilmu. Begitu juga disebutkan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu.
Barang siapa yang memiliki ilmu, maka jawablah. Dan barang siapa yang tidak memiliki ilmu, maka katakanlah Allahu a'lam. Maka kesimpulannya, sekiranya kita dapat soalan dan tak tahu jawapannya apa, maka yang pertama, jangan malu mengakulah saya tak tahu. Dan yang kedua, ajukanlah soalan tersebut kepada mereka yang lebih tahu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ajukanlah soalan kepada mereka yang berilmu sekiranya kamu tidak mengetahui. Bisa enggak? Bisa. Mandu sepeda pelan-pelan. Syukran jazilan. Saya Aiman Khair dari Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.